untuk mengefisienkan waktu kepada kelompok 4, saya persilahkan. Ashabul kahfi materi tak. Cari jaringan dulu. Oh, iya. Assalamualaikum. Tidak lama itu. Aduh, pinjam meja aja. Tandanya orang-orang lain. Cek. Ya, tafadhal Ustaz. Halo. Lanjut, Stas. Lanjut. Ya, lanjut. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut, Stas. Lanjut. Jelek jaringannya kayaknya. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terdengar, Dik. Iya, jelas, Pak. Jelas. Gimana nih moderator, sudah mulai kah? Sudah tadi dibuka, Pak. Lanjut. Sudah dibuka tadi kah? Sudah dibuka. Sudah. Iya, sudah. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan makalah untuk bagian saya ini, yaitu perbedaan konsep pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Oke, next. Halo Aji, di next dulu. Sudah, Pak. Sudah slide kedua ini. Kak Desi, slide kedua ditampil di Anuta atau masih yang pertama? Slide 2 di? Sudah slide kedua di? Slide 2. Ini di sini belum ada. Iya, oke. Kenapa begini jaringan ini? Oke, pembelajaran kooperatif ya di pembelajaran. Ya. Oke, slide kedua. Ini. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan progres belajar untuk mencapai tujuan belajar. Adapun konsep pembelajaran kooperatif, yakni pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi yang asing dan masuk sehingga terciptanya masyarakat belajar. Siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. Oke, next. Oke, menurut falsafah Andi,
Oke, mohon maaf terganggu jaringan. Saya tidak tahu ini kenapa hari ini jaringannya tidak bagus. Oke, kita lanjut. Menurut Jaringan falsafah Universitas. ahli, yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif yakni pembelajaran gotong royong yang didasari dari falsafah homo homini socius. Manusia merupakan makhluk sosial. Diperlukan kerjasama antar satu dan lainnya. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif yakni saling ketergantungan positif. Ya. Yang kedua, interaksi tatap muka. Yang ketiga, akuntabilitas individual. Yang keempat, keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Oke, next. Di pertemuan lima. Lanjut Ustaz, lanjut. Jelek jaringannya. Jelek kah penjaringannya? Iya, jelek. Tunggu. Mohon maaf Aji, jaringan. mari record Mika. Oke, di next. Iya, lanjut Pak, Sekarang lanjut. kita ke pembelajaran kolaboratif. Apakah pembelajaran kolaboratif itu? Pembelajaran kolaboratif ada. Pembelajaran kolaboratif. Next Pembelajaran slide, kolaboratif Kak. diartikan sebagai falsafah mengenai tanggung jawab pribadi Oke dan deh. sikap menghormati sesama. Adapun ciri pembelajaran kolaboratif. Next slide. Sudah Sudah diciri-ciri nih Pak, ciri pembelajaran kolaboratif. Lanjut Stas di ciri pembelajaran kolaboratif. Mohon maaf Di sekali ciri-ciri Kak, ini pembelajaran. jaringan ini sudah cari tempat yang tinggi. Libur jaringan, Stas. Oke, Karena kita libur langsung nasional. saja ciri pembelajaran kolaboratif. Ciri pembelajaran kolaboratif yakni kerjasama dua orang atau lebih, memecahkan masalah bersama, 3, mencapai tujuan tertentu. Dua unsur penting dalam pembelajaran kolaboratif.
tes. Bapak Ashabul Kahfi masih ada nggak? Masih. Kayaknya jelek sekali jaringannya di sana. Siapa nggak? Atau dilanjut nih atau bagaimana? Ditunggu Pak Ashabul Kahfi atau dilanjut saja? Lanjut Tunggu dulu saja sebentar. mungkin nanti materi Lanjut, Mi. selanjutnya. Iya. Oke. Halo, Jadi cek, yang cek. selanjutnya ada ya, selamat datang kembali Pak. Kita lanjut nih Pak di apa ini? Perbedaan kooperatif dan kolaboratif. Iya, datang kembali ini. Ya, ciri pembelajaran kolaboratif. Lanjut saja Oke, Pak ciri di pembelajaran kolaboratif. Kerjasama dua orang atau lebih, memecahkan masalah bersama, mencapai tujuan tertentu. Dua unsur penting dalam pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, ada tujuan yang sama. ya yang saya lanjutkan saja di sebelum kalau kembali nanti Pak Ashabul Kahfi yang lanjutkan. Jadi yang dibaca tadi ini ada tujuan yang sama, diskusi untuk menentukan strategi, keputusan bersama, kemudian persoalan milik bersama. Kemudian unsur yang kedua dalam pembelajaran kooperatif yaitu ketergantungan yang positif antar anggota berhasil bila seluruh anggota bekerja sama. Kemudian selanjutnya kooperatif dan kolaboratif. Model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif termasuk ke dalam strategi pembelajaran interaktif, di mana dalam strategi pembelajaran ini merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara pembelajar. Cek, sudah login ke Pak Ashabul Kahfi? Tak bestas, mungkin bisa melanjutkan lagi di perbedaan kooperatif dan kolaboratif. Oke. Di Kita lanjut perbedaan kooperatif dan kolaboratif. Ya. Kooperatif dan kolaboratif. Perbedaan utama antara kedua konsep ini ialah pada pembelajaran kolaboratif itu berfokus pada membandingkan hasil, baik itu hasil dari kolaboratif itu sendiri maupun hasil individu. Sedangkan pembelajaran kooperatif hanya berfokus pada karya individu, namun terlepas dari perbedaan itu, kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, next. Menurut Matius 1995 dalam Abdul Hamid Panwar dan kawan-kawan, ada beberapa perbedaan konsep dari pembelajaran kooperatif dan kolaboratif itu. Pertama, pembelajaran kooperatif dalam bentuk kecil para siswa menerima latihan keterampilan sosial. Sedangkan dalam kolaboratif, untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran keterampilan sosial diyakini telah dimiliki oleh para siswa. Kooperatif, guru merancang aktivitas-aktivitas terstruktur dan setiap siswa memiliki peran khusus. Dalam kolaboratif, siswa mengatur dan menegosiasikan usahanya sendiri. Oke, next. Oke, dalam kooperatif, jika diperlukan, guru mengamati, mendengarkan, dan melakukan intervensi dalam kelompok. Sedangkan dalam kolaboratif, guru tidak memonitor aktivitas siswa ketika ada pertanyaan yang ditunjukkan kepada guru.
siswa dibimbing untuk menemukan informasi yang diperlukan. Dalam kooperatif, pada akhir pelajaran, tugas-tugas yang diserahkan para siswa perlu dievaluasi, sedangkan dalam kolaboratif, siswa menyimpan draft untuk dilengkapi pada pekerjaan selanjutnya. Dalam kooperatif, kinerja siswa secara individu maupun kelompok diasesmen oleh guru, sedangkan dalam kolaboratif, siswa melakukan asesmen kinerjanya secara individual maupun kelompok kecil, kelas atau pleno, maupun pertimbangan masyarakat keilmuan pada umumnya. Oke, mungkin sampai sini presentasi saya. Saya lanjutkan ke bagian yang kedua. Silakan. Langsung saja Kak, kita lanjut Kak Desi, langsung saja. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, untuk materi selanjutnya, mengenai pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, utamanya dalam hal karakteristik di dua model pembelajaran ini. Next. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai karakteristik model pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman di dalam bukunya, ada 4 karakteristik dari model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama pembelajaran secara tim, kedua didasarkan pada manajemen kooperatif, ketiga kemauan untuk bekerja sama, dan yang keempat keterampilan bekerja sama. Kita masuk pada karakteristik yang pertama, yaitu pembelajaran secara tim. Nah, pembelajaran dilakukan secara tim merupakan karakteristik utama dari model pembelajaran kooperatif, di mana tim ini menjadi tempat atau sarana yang memungkinkan peserta didik untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di dalam tim ini diusahakan agar setiap anggota kelompok itu mau untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah didasarkan pada manajemen kooperatif. Nah, fungsi manajemen di sini ada 3. Yang pertama itu fungsi perencanaan pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya dan langkah-langkah pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, kemudian fungsi organisasi. Fungsi organisasi di sini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif terdiri dari sebuah tim dan masing-masing tim ini ada anggotanya. Nah, anggota di sini harus bertanggung jawab mengenai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol di sini maksudnya dalam pembelajaran kooperatif itu harus ditentukan kriteria keberhasilan, baik itu secara tes maupun non-tes. Next. Karakteristik yang ketiga adalah kemauan untuk bekerja sama. Prinsip kerjasama merupakan hal yang perlu ditekankan di dalam pembelajaran kooperatif. Hal ini dikarenakan keberhasilan kelompok merupakan faktor penentu keberhasilan pembelajaran kooperatif. Jadi, jika di dalam pembelajaran kooperatif itu tidak tercapai kerjasama yang optimal, maka hasil yang didapatkan juga tidak optimal. Yang keempat adalah karakteristik keterampilan bekerja sama. Jadi, kemampuan bekerja sama diterapkan dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Oleh karena itu, peserta didik didorong agar dia mau dan mampu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik yang lain dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Karakteristik yang kelima, maksud saya ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Seperti yang teman-teman lihat di slide, ada 4 juga di situ. Yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi di sini dalam pembentukan kelompok sangat dipentingkan prinsip heterogenitas siswa ya. Yang ketiga, bila mana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda. Dan terakhir, penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok ketimbang individu. Next, kita masuk kepada karakteristik model pembelajaran kolaboratif.
Jadi menurut klaim, di situ ada 8 karakteristik dari model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama kita masuk di ketergantungan positif. Nah, ketergantungan positif antara peserta didik dalam suatu kelompok itu menjadi sebuah persyarat terjadinya kerjasama yang positif. Ketergantungan positif hanya dapat terjadi apabila setiap peserta didik dalam kelompok ini menyadari bahwa keberhasilan individu itu tidak dapat tercapai tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, harus terjalin komunikasi yang baik agar tujuan kelompok bisa dipahami oleh semua anggota. Next, Aji. Yang kedua, next lagi. Kita masuk pada karakteristik yang kedua, yaitu interaksi. Nah, interaksi di sini, interaksi antara peserta didik dalam suatu kelompok menjadi hal yang sangat penting karena dalam interaksi tersebut terdapat aktivitas kognitif dan kecakapan interpersonal yang dinamis hanya bisa terjadi kalau misalnya interaksi yang terjadi juga dinamis. Nah, yang ketiga, karakteristiknya adalah pertanggungjawaban individu dan kelompok. Di dalam pembelajaran kolaboratif, kelompok harus bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan setiap anggota kelompok juga harus bertanggung jawab terhadap kontribusi yang dia berikan dalam kelompoknya. Nah, yang keempat, pengembangan kecakapan interpersonal. Di dalam pembelajaran kolaboratif itu, kecakapan akademik tidak menjadi satu-satunya yang ingin dicapai, melainkan ada juga kecakapan interpersonal. Yang kelima, pembentukan kelompok heterogen. Ya, jadi dalam pembentukan kolaboratif, kelompok kolaboratif itu guru harus memperhatikan prinsip heterogenitas siswa, seperti menggabungkan peserta didik yang pendiam dengan peserta didik yang relatif mudah untuk berkomunikasi. Kemudian menggabungkan peserta didik yang rendah diri dengan peserta didik yang optimis. Kemudian juga bisa menggabungkan peserta didik yang memiliki motivasi tinggi dengan peserta didik yang memiliki motivasi rendah. Nah, selain itu, dalam penentuan kelompok kolaboratif perlu juga diperhatikan faktor yang tentang kebiasaan kerja, etnik, dan juga gender dari peserta didik. Next, yang keenam, berbagi pengetahuan antara peserta didik dan pendidik. Jadi kalau misalnya kita lihat di pembelajaran tradisional itu diyakini kalau misalnya pengetahuan itu hanya mengalir satu arah, yakni dari guru dan ke peserta didik. Tapi kalau di dalam pembelajaran kolaboratif itu guru berusaha untuk menghargai dan mengembangkan pembelajaran mengenai pengetahuan, pengalaman, strategi pemecahan masalah, dan juga budaya yang telah dimiliki oleh siswa. Yang ketujuh adalah berbagi otoritas antara pendidik dan peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran kolaboratif itu, guru melibatkan siswa secara aktif di dalam penetapan tujuan belajar, pendesainan tugas-tugas, dan evaluasi ketercapaian tujuan belajar. Dan karakteristik yang terakhir adalah pendidik berperan sebagai mediator. Di sini guru membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang baru mereka dapatkan ketika berada di dalam kelas dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Kemudian guru juga membantu siswa untuk menggambarkan mengenai apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menjumpai sebuah permasalahan. Dan guru juga membantu siswa belajar bagaimana cara belajar yang sering kita kenal dengan istilah learn how to learn. Oke, next. Saya akan mewakili anggota kelompok yang tidak sempat hadir hari ini, membawakan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Nah, prinsip pembelajaran kooperatif secara umum yang dikemukakan oleh George Jacob, di sini ada 3. Yang pertama, pembentukan kelompok harus acak. Jadi artinya dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif, peserta didik dibentuk ke dalam kelompok yang terdiri dari 1 atau lebih sejumlah variabel dari jenis kelamin, usia, kecakapan bahasa, kerajinan, dan sebagainya.
Prinsip yang kedua adalah perlunya kemampuan kolaboratif. Misalnya, para peserta didik harus memberikan pendapat, berargumentasi, menjaga perasaan peserta didik lain, bertoleransi, tidak egois, dan ambisius. Yang ketiga, otonomi kelompok peserta didik lebih dimotivasi untuk mendapatkan jawaban sendiri, merancang proyek sendiri daripada harus selalu berharap kepada pendidik. Nah, pendidik di sini berperan sebagai fasilitator, jadi di mana pendidik tidak lagi bertindak sebagai orang yang bijak di atas panggung, melainkan dia bertindak sebagai pemandu peserta didik dari samping, dalam artian saat memberi bantuan kepada peserta didik, posisi pendidik sejajar dengan peserta didik. Nah, yang keempat adalah interaksi simultan. Masing-masing beraktivitas menuju tujuan bersama. Pada proses pembelajaran, salah satu dari seorang peserta didik dari setiap kelompok di sini harus menjadi juru bicara atau ketua kelompok, sehingga dalam suatu kelas itu misalnya terdiri dari 32 orang dalam kelompok 4-4, jadi ada 8 orang yang jadi juru bicara untuk mewakili kelompoknya. Yang kelima, partisipasi adil dan setara. Jadi tidak boleh hanya ada 1 atau 2 orang peserta didik saja yang mendominasi di dalam kelompok, semuanya harus ikut terlibat secara aktif. Nah, yang keenam, pertanggungjawaban perorangan. Setiap peserta didik harus mencoba untuk belajar dan saling berbagi pengetahuannya. Yang ketujuh, ketergantungan positif. Nah, ini adalah jantung pembelajaran dari kooperatif. Jadi setiap peserta didik itu harus berpedoman pada slogan satu untuk semua dan semua untuk satu dalam menggapai pengembangan potensi akademis. Dan yang kedelapan adalah kerja tim atau kelompok sebagai nilai karakter. Jadi prinsip ini bermakna bahwa kerjasama bukan hanya sebagai cara untuk belajar, melainkan juga sebagai bagian dari sisi pembelajaran. Kerjasama di sini dilihat sebagai suatu nilai yang menegaskan perlunya ketergantungan positif, yakni mewujudkan slogan satu untuk semua dan semua untuk satu. Ya, kita pindah kepada prinsip model pembelajaran kolaboratif. Johnson dan Johnson serta Smith menyatakan bahwa kolaboratif itu adalah filosofi interaksi dan gaya hidup personal di mana individu bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, meliputi belajar dan respek kemampuan dan kontribusi teman-teman mereka. Jadi menurut ahli ini ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan di dalam pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, hasil kerjasama dalam suatu kelompok akan lebih mudah dimengerti, lebih baik daripada hasil itu digapai melalui bekerja secara individual. Yang kedua, kontribusi interaksi berbicara dan menulis terhadap mengerti lebih meningkat. Yang ketiga, ada kesempatan untuk sadar melalui pengalaman kelas, hubungan antara interaksi sosial dan meningkatkan kepahaman. Yang keempat, ada elemen dari kepahaman yang ditingkatkan ini adalah istimewa dan tidak dapat diprediksi. Yang kelima, partisipasi sukarela dan harus dengan bebas terlibat. Ya, saya kira itu materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada Saudara Aji. Baiklah, yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu tentang prosedur dan model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Jadi yang pertama adalah prosedur dan model pembelajaran kooperatif. Adapun prosedur pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu penjelasan materi. Penjelasan materi yang dimaksudkan adalah pendidik sebelum melaksanakan pembelajaran, pendidik menjelaskan terlebih dahulu materi atau pokok-pokok pelajaran yang ingin digapai atau yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, prosedurnya yaitu belajar kelompok. Setelah menjelaskan materi, kemudian pendidik membagi kelompok. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, dalam membagi kelompok ini harus memiliki prinsip heterogenitas, artinya peserta didik dibagi ke dalam kelompok yang beragam. Kemudian
Yang ketiga ada penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh peserta didik, oleh pendidik. Yang keempat ada pengakuan tim. Pengakuan tim ini semacam reward atau penghargaan terhadap hasil belajar kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, kita lanjut ke model-model pembelajaran kooperatif. Sebenarnya ada banyak sekali model-model pembelajaran kooperatif, namun di dalam makalah ini hanya ada 5 yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada STAD, yang kedua ada Jigsaw, kemudian yang ketiga ada Group Investigation, kemudian yang keempat ada TPS, yang kelima ada Make a Match. Adapun penjelasannya di slide selanjutnya. Kemudian yang pertama, kita ke Student Teams Achievement Division. Nah, STAD ini dikembangkan oleh Robert Slapin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Model ini merupakan yang paling banyak diteliti dan juga model ini sangat mudah diadaptasi. Model ini banyak digunakan dalam pembelajaran yang sifatnya saintifik seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Meskipun banyak digunakan dalam pembelajaran yang sifatnya saintifik, namun pembelajaran ini bisa juga dilakukan pada pembelajaran seperti bahasa Inggris, teknik, dan lain sebagainya, baik pada tingkat sekolah dasar maupun sampai ke perguruan tinggi. Kemudian model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini adalah yang paling tepat untuk mengajarkan materi-materi yang ilmu pasti. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut saja ke yang selanjutnya. Adapun prosedur dari pelaksanaan model pembelajaran ini, yang pertama ada goals and motivation. Artinya pendidik menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan memotivasi peserta didik. Kemudian yang kedua ada group division atau pembagian kelompok. Yang ketiga ada presentation from educator atau artinya pemaparan materi atau penjelasan materi dari pendidik. Kemudian yang keempat ada teamwork, artinya bekerja secara kelompok. Yang kelima ada evaluasi. Yang keenam ada reward atau penghargaan atas kerja kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada Jigsaw. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas. Arti Jigsaw sendiri dalam bahasa Inggris adalah gergaji ukir. Dan ada juga yang menyebutnya dengan puzzle. Istilah puzzle yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran tipe Jigsaw ini mengambil pola cara kerja sebuah gergaji yaitu zigzag, yaitu peserta didik melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan peserta didik lain untuk mencapai tujuan bersama. Kita lanjut saja, yang ketiga ada yang selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan model Jigsaw. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur pembelajaran yang sebelumnya, namun yang menjadi ciri dari Jigsaw ini yaitu adanya poin ketiga ini ada pembentukan kelompok ahli, di mana jika pendidik sudah membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, kemudian dibentuk satu kelompok yang masing-masing dari setiap kelompok tadi. Misalnya ada 4 kelompok yang dibentuk oleh pendidik. Setiap satu orang dari 4 kelompok tadi membentuk kelompok baru yang dinamakan dengan kelompok ahli. Kemudian kelompok ahli inilah yang berdiskusi tentang materi yang diberikan oleh pendidik. Nah, setelah berdiskusi, masing-masing dari kelompok ahli itu tadi kembali ke kelompok asalnya. Begitulah prosedurnya sampai kepada presentasi dan pembahasan, kemudian penutup oleh pendidik, ataupun juga bisa disimpulkan dulu oleh peserta didik, kemudian ditutup oleh pendidik. Kemudian yang ketiga ada group investigation atau investigasi kelompok. Nah, Shlomo Saran dan Yael Saran di Universitas Tel Aviv, Israel adalah tokoh yang mengembangkan model pembelajaran investigasi kelompok ini. Menurut Slapin, model pembelajaran investigasi kelompok sebenarnya dilandasi oleh filosofi belajar John Dewey. Teknik kooperatif ini telah
meluas digunakan dalam penelitian dan memperlihatkan kesuksesannya, terutama untuk program-program pembelajaran dengan tugas-tugas spesifik. Nah, langsung saja ke prosedur pelaksanaannya. Nah, yang pertama ada topik, kemudian yang menjadi cirinya di sini sebenarnya sama saja yang kedua tadi, tapi ada ciri khasnya yang menjadi ciri khas dari model pembelajaran group investigation ini ada di poin keempat ini, yaitu A dan S, yang artinya analyze and synthesis, yang artinya setelah melakukan pembelajaran, setelah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau menyelesaikan topik yang diberikan oleh pendidik, peserta didik kemudian menganalisa hasil kerja kelompoknya, kemudian mensintesis hal-hal yang perlu maksudnya diperbaiki, apakah ada yang ingin ditambahkan ataupun dikurangi sebelum dipresentasikan dan sebelum dievaluasi oleh peserta didik, oleh pendidik. Kemudian yang keempat ada TPS. TPS ini artinya Think, Pair, and Share. Model pembelajaran Think, Pair, and Share ini adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi peserta didik. Strategi ini berkembang dari penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh Frank Lehman dan teman seperjuangannya di Universitas Maryland. Model pembelajaran ini merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan variasi suasana pola diskusi kelas. Langsung saja ke prosedurnya. Prosedurnya sesuai dengan judul atau model pembelajarannya. Prosedurnya juga ada 3. Yang pertama ada think, yang artinya berpikir, yaitu berpikir tentang materi yang diberikan oleh pendidik. Peserta didik berpikir tentang materi yang diberikan oleh peserta didik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pair atau mencari pasangan yang akan diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang didapatkan tadi. Kemudian yang ketiga ada share, yaitu berbagi dengan teman-teman yang lainnya, dengan peserta didik lainnya. Kemudian yang kelima ada make a match atau membuat pasangan. Artinya model pembelajaran ini dikembangkan oleh Lorna Moran. Peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan adalah salah satu keunggulan dari teknik ini. Langsung saja ke prosedurnya. Adapun prosedur pelaksanaan model make a match ini, yang pertama itu pendidik menyiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang biasanya disediakan adalah 2 buah kartu yang isinya kartu pertama berisi tentang soal. Kemudian kartu yang lainnya berisi tentang jawaban. Kemudian kartu yang berisi soal dan jawaban tadi dibagikan kepada setiap peserta didik. Kemudian peserta didik kemudian diberikan waktu yang ditentukan oleh pendidik untuk mencari pasangan kartu tadi. Kemudian peserta didik yang berhasil menemukan jawaban dan soal yang sesuai akan mendapatkan poin, tentunya dengan belum melewati batas waktu yang ditentukan oleh pendidik. Nah, begitu seterusnya sampai semua peserta didik mendapatkan kartu yang berbeda. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu prosedur dan model pembelajaran kolaboratif. Adapun prosedur pembelajaran kolaboratif ini ada 8. Yang pertama, membagi kelompok dan tugas, membaca, diskusi, dan menulis kerja kelompok, ada menulis laporan individu. Yang kelima, pendidik menunjuk secara acak, peserta didik melakukan elaborasi, kemudian yang ketujuh evaluasi, dan terakhir adalah penutup. Langsung saja ke model pembelajaran kolaboratif. Model pembelajarannya sebagaimana tadi yang kooperatif, untuk yang kolaboratif ini juga ada 5 yang kami angkat di makalah ini. Yang pertama ada learning together atau belajar bersama. Kemudian yang kedua ada team games turnamen. Kemudian ada AC, kemudian CI, kemudian TI. Adapun penjelasannya di slide selanjutnya saja ya. Kemudian learning together. Model pembelajaran ini
yaitu peserta didik membentuk Banyak. kelompok-kelompok kecil. Paling Setiap kelompok diminta untuk menghasilkan paling banyak satu materi tugas tadi. kelompok. Ah, yang kedua ada Teams Games Turnamen. Ada TGT, permainan kelompok, permainan dan kompetisi. Dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. Kita langsung saja ke Academic Constructive Kontroversi atau yang disingkat tadi AC. Dalam model pembelajaran kolaboratif ini, setiap anggota Kita kelompok singkat saja. dituntut kemampuannya untuk berada dalam situasi konflik intelektual. Yang keempat ada Complex Instruction, yaitu model pembelajaran yang menekankan pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan, khususnya dalam bidang sains, matematika, dan pengetahuan sosial. Yang kelima atau yang terakhir, Team Accelerated Instruction yang disingkat TAI, atau model pembelajaran ini dikembangkan oleh Slavin. Model TAI ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik secara individual. Ciri khas pada model pembelajaran ini adalah setiap peserta didik secara individu belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh pendidik. Nah, itulah materi dari saya sekaligus dari kelompok kami, dari kelompok 4, tentang model-model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Untuk selanjutnya, karena ketua Rumbel kita sedang ada acara kayaknya, ada briefing, jadi untuk sesi pertanyaan mungkin bisa saya saja yang ambil alih. Jadi kepada teman-teman dari kelompok 1, 2, 3 dan juga kelompok 5, jika ada hal-hal yang sifatnya ingin diklarifikasi ataupun ditanyakan, saya memberikan kesempatan kepada 3 orang. 3 orang pertama dulu. Jadi saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Silahkan. TB moderator. Iya, silahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Tadi pembahasan materinya adalah mengenai model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Nah, di sini tadi di salah satu karakteristik ada yang dikatakan pembentukan kelompok secara heterogen. Maksudnya menggabungkan antara peserta didik yang aktif, kemudian peserta didik yang keaktifannya bisa dibilang rendah begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memaksimalkan kelompok heterogen ini agar tidak hanya peserta didik yang aktif saja yang betul-betul aktif di dalam kelompok tersebut. Bagaimana caranya agar peserta didik yang aktifnya rendah-rendah ini juga bisa memaksimalkan keaktifannya di dalam kelompok tersebut. Ya, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Iya, dimengerti. Masih ada yang lain, silakan. Masih ada. Atau dijawab dulu pertanyaannya? Saya klarifikasi dulu pertanyaan dari saudari Herunisa. Pertanyaannya yaitu tentang karakteristik model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, di mana pada bagian tadi pembentukan kelompok ada yang membahas tentang yaitu pembentukan kelompok secara heterogen, di mana pembentukan kelompok secara heterogen ini berarti menggabungkan antara peserta didik yang aktif dengan peserta didik yang kurang aktif. Kemudian pertanyaannya,
bagaimana cara memaksimalkan kelompok heterogen yang dibentuk tadi itu agar peserta didik yang aktif tidak terlalu menonjol, artinya peserta didik yang kurang aktif juga bisa aktif. Begitu kurang lebih pertanyaannya. Iya, Jadi iya, pertanyaannya betul sekali. ditampung dulu atau Saudari Desi bisa ya, Kak Desi bisa jawab atau ditampung dulu atau bagaimana? Kemarin bisa langsung jawab juga. Udah ada Mi pertanyaan lagi ya? Kayaknya tidak ada, Mi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Hawarunisa. Jadi kalau kita berbicara mengenai cara atau langkah yang dapat diambil guru di dalam memaksimalkan semua peserta didik dalam sebuah kelompok, utamanya yang sering tidak aktif dalam tanda kutip, lebih mengharapkan teman kelompoknya bekerja daripada ikut secara aktif terlibat dalam pengerjaan tugas kelompok. Nah, di sini kan guru perlu, jadi di awal pembelajaran, khususnya di dalam model pembelajaran kooperatif di sini, sebelum memasuki kepada pembentukan kelompok secara heterogen, nah di sini guru harus menjelaskan masing-masing tugas dari anggota kelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu punya tugas masing-masing. Tidak hanya satu orang saja yang harus mengerjakan tugas kelompok. Jadi pentingnya pembagian tugas setiap anggota kelompok. Misalnya tadi di dalam model jigsaw yang telah dijelaskan oleh Saudara Aji, di dalam jigsaw ini sudah memang ditentukan materi atau tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok. Misalnya dalam satu anggota kelompok, saya kelompok 4, terdiri dari 3 orang, kemudian guru ini memberikan tugas masing-masing dari ketiga orang tersebut. Misalnya orang pertama itu mencari tahu atau menggali informasi mengenai pengertian model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, orang yang kedua itu ditugaskan untuk mencari informasi mengenai karakteristik model pembelajaran kooperatif. Dan yang ketiga, orang yang ketiga ini ditugaskan untuk mencari tentang prinsip pembelajaran kooperatif. Nah, setelah mereka dikasih tugas masing-masing pada setiap anggota kelompok ini, otomatis kan mereka tergerak, artinya mereka mempunyai motivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi tidak berpangku tangan dan tergantung sama anggota kelompoknya, karena mereka ini harus diberikan kesadaran. Kalau misalnya di dalam pembelajaran kelompok ini, kalau hanya 1-2 orang saja yang aktif, maka tidak akan terselesaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari itu. Nah, kemudian di dalam pembelajaran kooperatif itu pendidik juga bisa memberikan semacam reward and punishment. Itu juga sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk membuat peserta didik yang awalnya kurang aktif jadi bisa lebih aktif. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Ya, baiklah, sedikit tambahan dari saya. Jadi pertanyaannya tadi, cara untuk mengaktifkan semua peserta didik yang dibentuk kelompoknya. Jadi, kalau menurut pendapat secara pribadi, untuk mengaktifkan semua anggota kelompok sebenarnya bukan mustahil tapi agak sedikit susah, karena saya menyinggung materi yang lalu tentang pembelajaran quantum teaching tentang otak kiri dan otak kanan itu, di mana setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda. Artinya ada yang belajarnya lebih enak ke penglihatannya saja, ada yang lebih enak ke pendengarannya, kemudian ada juga yang keduanya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan untuk pendidik jika semua peserta didik artinya dibagi kelompok dengan karakteristik yang berbeda. Bukan mustahil, tetapi akan sulit untuk mengaktifkan semuanya, tetapi tentu ada jalan atau langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh peserta didik untuk mengaktifkan semua peserta didik, di mana yang cenderung diam tadi bisa berbicara, atau yang cenderung diam bisa berargumentasi dan memberikan pendapat. Kemudian yang enaknya cuma nonton saja juga bisa
berkontribusi aktif, mungkin lewat tulisan-tulisannya ataupun hal-hal yang lain yang bisa dia lakukan. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Mungkin masih ada lagi tambahan dari kelompok Oke, saya akan yang tambahkan. lainnya. Oke, bagaimana mengaktifkan siswa yang tidak aktif? Di sini dijelaskan menurut Slavin 1993, yakni caranya ini saling bekerja sama. Terlebih dahulu guru tersebut menjelaskan apa yang tugas yang akan diberikan kepada setiap siswa tersebut. Dan guru tersebut memastikan siswa tersebut mampu menjawab soal atau tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, untuk menghindari efek free rider, yakni hanya mengharapkan jawaban dari temannya. Jadi guru tersebut sudah memastikan sejak awal. Pertama, guru menjelaskan. Yang kedua, guru memastikan bahwa siswa tersebut sesuai dengan kemampuannya. Itulah yang diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Terus di sini dijelaskan oleh Johnson, yakni untuk menghindari efek free rider dapat dibantu dengan menginstruksikan kerja kelompok itu sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok akan menerima tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, itu sudah jelas di sini. Oke, itu saya yang dapat saya tambahkan. Ya, itulah tadi tambahan sekaligus jawaban dari kelompok kami dari pertanyaan dari saudara Hirunisa. Jadi saya kembalikan dulu kepada penanya, mungkin masih ada tanggapan atau semacam yang belum mengena di hati lah. Saya kembalikan dulu kepada saudari Hirunisa. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Jawabannya sungguh luar biasa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian, karena memang tidak bisa kita pungkiri di keseharian pasti ada peserta didik yang hanya mengandalkan temannya saja yang aktif. Misalnya diberi tugas, kemudian dia berkata, kamu saja yang mengerjakan, karena ini kan juga tugas kelompok. Jadi yang tidak aktif enak-enak saja begitu. Jadi setelah mendengar jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian, yang pertama tadi yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan memberikan pemberian tugas, kemudian menjelaskan tugas ke yang mampu untuk dikerjakan oleh peserta didik tersebut, kemudian adanya pemberian reward dan punishment. Jadi menurut saya sudah sangat jelas jawabannya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada saudari Hirunisa. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Sriningsih, saudari Sriningsih mungkin. Panjang sekali materi tadi. Banyak sekali Pak, banyak sekali. Ampun. Iya, banyak sekali. Makanya teman-teman bingung mau bertanya apa ini. Ampun, ampun. Ampun, Mak. Luar biasa. Atau berapa menit ini? Saudari Rati Rahim melaju mau cepat. bertanya. Sampai jam 3 waktunya. Jadi bukan 40 menit ya, sampai jam 3. 2 jam. Tapi kalau tidak ada lagi ya bisa di apa? Luar biasa Desi membaca. Luar biasa juga semuanya. Ya, selamat datang kembali Pak Ketua Rombel. Silakan ambil alih lagi. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi teman-teman ada sedikit keperluan yang mendadak untuk bisa tinggalkan. Saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Apabila dari teman-teman ingin memberikan tanggapan atas
materi dari kelompok 4 dipersilahkan atau ingin memberikan semacam tanggapan yang sifatnya itu membangun kepada kelompok 4, kami persilakan kepada teman-teman. Mungkin Pak Herman Syafi'i mungkin Rati Rahim, mungkin Ayu Ayu Parawanti juga. Ayu Parawanti juga. Biasanya Bu Sukwanti sering bertanya. Sukwanti juga. Bu Banyak, Sukwanti, ada ya. banyak. Semuanya orang-orang hebat semua. Anda biasa terkecuali. Nur Hidayah Syuaib. Nur Hidayah Syuaib, banyak-banyak. Gimana teman-teman? Ya, Tabe moderator. Iya, silakan. Oke, siap. Jadi mengenai makalah hari ini yaitu model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dari kelompok 4. Di sini saya ingin menanyakan, nah di sini saya ada buku dari Dr. Rusman mengenai model-model pembelajaran. Jadi di dalam model pembelajaran kooperatif ini di sini ada dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tidak sama dengan pembelajaran yang lainnya. Khususnya di sini saya ingin menanyakan apa unsur atau apa yang membedakan antara model pembelajaran kooperatif ini dengan model pembelajaran yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya ulang pertanyaan dari saudari kita Nur Hidayah Syuaib. Itu dari pertanyaan beliau itu mengatakan apa yang membedakan antara cooperative learning dengan model pembelajaran lainnya, begitu? Ya, betul. Ini? Oke deh. Jadi khasnya ini kelompok ini pembelajarannya. Iya, ciri khasnya kelompok. Silakan jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang diberikan dari saudari Nur Hidayah Syuaib. Jika kita berbicara mengenai apa sebenarnya perbedaan dari pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran yang lain, ya sudah disebutkan tadi bahwa kalau di dalam pembelajaran kooperatif itu ciri khasnya adalah kerjasama dalam sebuah kelompok. Jadi di dalam pembelajaran kooperatif itu kita lihat saja dari karakteristiknya ya. Dari karakteristiknya itu pembelajaran dilakukan secara tim. Nah, di dalam pembelajaran kooperatif ini lebih menekankan pada unsur kerjasama antar setiap anggota di dalam tim. Kemudian di dalam pembelajaran kooperatif ini selain ingin dicapai kecakapan secara akademik, yakni dalam hal kognitif kita, juga harus ingin dicapai kecakapan secara interpersonal. Kecakapan interpersonal di sini maksudnya bagaimana kita mempunyai keterampilan untuk mempunyai hubungan dengan orang lain, baik itu hubungan secara komunikasi, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan di dalam sebuah kelompok, bagaimana kita manajemen konflik, bagaimana kita mau untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan anggota kelompok kita yang tentunya memiliki perbedaan karakteristik dengan diri kita. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan saudari Nur Hidayah Syuaib terkait dengan jawaban dari pemateri? Apakah sudah mampu untuk menjawab pertanyaannya? Tambahan dulu sedikit Pak, tambahan dulu. Iya, silakan. Yeah. Langsung. Jadi sedikit tambahan. Yang sebentar, yang putar musik kayaknya ada yang putar musik. Kerja bangunan dekat rumah. Oh iya. Kira HP-ku. Nah, jadi tambahannya di bukunya juga Rusman, saya perlihatkan dulu sampulnya, ada sampulnya yang ini. Model-model pembelajaran di sana juga dijelaskan bahwasanya pada hakikatnya
cooperative learning itu sama dengan kerja kelompok. Oleh karena itu banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam cooperative learning karena mereka beranggapan telah biasa melakukan pembelajaran cooperative learning dalam bentuk belajar kelompok. Walaupun sebenarnya tidak semua belajar kelompok dikatakan cooperative learning seperti yang dijelaskan Abdul Haq dalam bukunya bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing proses antara peserta didik sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama di antara peserta belajar itu sendiri. Kemudian dalam pembelajaran cooperative learning akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru atau pendidik dengan peserta didik. Kemudian peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan gurunya atau dalam istilahnya yaitu multi-way traffic communication. Jadi pembelajaran tip kooperatif ini cirinya itu alur komunikasinya bukan hanya dari guru ke peserta didik saja seperti pada pembelajaran konvensional yang kita ketahui selama ini hanya guru saja yang menjadi pusat transfer ilmu, tetapi dalam pembelajaran kooperatif ini di mana interaksi atau jalurnya ada jalur komunikasinya bisa antara guru dengan peserta didik dengan guru ataupun peserta didik dengan sesama peserta didik. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pembeda dari pembelajaran kooperatif dengan yang lainnya. Mungkin seperti itu tambahannya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawaban dari materi. Saya kembalikan dulu kepada saudari Nur Hidayah Suaib terkait dengan pertanyaannya tadi, itu perbedaan antara pembelajaran kooperatif ini dengan pembelajaran yang lainnya. Apakah dari jawaban pemateri sudah mampu menjawab pertanyaan dari saudari ataukah masih ingin disanggah atau ditanggapi? Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh pemateri. Jadi saya rasa dari pertanyaan saya sudah cukup jelas ya jawaban dari apa yang saya tanyakan tadi. Ya, jadi saya kira cukup moderator. Terima kasih. Baik. Oke. Bagaimana Pak Haji, masih mau dibuka sesi 2? Siap, lanjut saja. Oke, baik. Kita buka sesi kedua kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk sesi 2 ini. Kami buka sebanyak 3 pertanyaan. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya, mohon diaktifkan mikrofon dan kameranya. Dan kalau bisa langsung kepada inti dari pertanyaannya. Terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman? Masih banyak ini yang belum bertanya. Masih ada Intan, masih ada Siti Rahma, masih ada satu lagi. Banyak teman-teman yang belum bertanya. Pak Haris, mau Amnisa. bertanya tapi tidak ditahu apa mau ditanyakan juga. Yang ada yang ada di pikiran Pak Said, yang berhubungan dengan materi itu. Baik saya. Oke, silakan. Silakan. Siti Ya, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaan saya untuk kelompok 4. Kan tadi sudah dijelaskan apa itu kooperatif, apa itu kolaboratif. Di sini mungkin yang disederhanakan saja, apa perbedaan mendasar dari dua ini, dari kooperatif dan kolaboratif ini. Kan tadi dijelaskan bahwa ini secara umum itu sama-sama tentang kelompok belajar. Jadi yang perbedaan dari keduanya yang paling mendasar sehingga kita dapat mengetahui bahwa oh ini yang dimaksud dengan kolaboratif, ini yang dimaksud dengan kooperatif. Dan yang selanjutnya juga itu tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gaya belajar ini tentang kolaboratif dan
kooperatif dan bagaimana cara kelompok 4 atau pandangan kelompok 4 dalam mengatasi kelemahan dari gaya belajar kedua ini. Terima kasih. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Ini dari pertanyaan dari saudari tadi yang mengatakan ada 2 pertanyaan, Dik. Yang pertama itu, apa perbedaan mendasar dari kooperatif dan kolaboratif dengan pembelajaran yang lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah terdapat kelebihan dan kekurangan dari kooperatif dan kolaboratif ini dan dari pembelajaran yang lainnya, dan bagaimana tanggapan kelompok 4 terkait model atau gaya belajar ini? Begitu, saudara. Sudah sempat cocok Mi? Atau salah? Sudah betul? Kalau sudah betul, saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab. Silakan pemateri. Ya, silakan pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan jawab. Sudah jelas tadi di pemaparan makalah kami. Perbedaan kooperatif dan kolaboratif, perbedaan utama antara kedua konsep ini ialah pada pembelajaran kolaboratif berfokus pada membandingkan hasil, baik itu hasil dari kolaboratif itu sendiri maupun individu. Sedangkan pembelajaran kooperatif hanya berfokus pada karya individu, namun terlepas dari perbedaan kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Matius 1995, dalam Abdul Hamid Panwar dan kawan-kawan, ada beberapa perbedaan konsep dari pembelajaran kooperatif dan kolaboratif tersebut. Nah, itu sudah dijelaskan tadi, dipaparkan di makalah kami. Sudah ada tadi di slide itu. Slide 10, 9, 10, 8, 9, 10. Silahkan teman yang mau menambahkan. Oke, berbicara mengenai perbedaan dari pembelajaran kooperatif dengan kolaboratif, selain disebutkan dari saudara Ashabul Kahfi tadi, kita juga bisa meninjau dari segi jumlah orang di dalam kelompok. Jadi di dalam bukunya Warsono, yaitu pembelajaran aktif, disebutkan bahwa kalau dalam pembelajaran kolaboratif itu banyaknya peserta didik yang ikut terlibat dalam suatu kelompok itu lebih cenderung lebih besar daripada pembelajaran kooperatif. Kalau kita melihat dari segi jumlah anggota kelompok dalam satu kelompok, contohnya kalau dalam pembelajaran kolaboratif itu banyaknya peserta didik yang ikut terlibat dalam kelompok itu dapat berkisar antara 2 sampai 10 orang dalam satu kelompok atau bahkan lebih sampai 20 orang. Jadi tergantung kapasitas dalam kelas berapa orang. Namun kalau pembelajaran kooperatif di sini sejumlah ahli pendidikan itu mengatakan bahwa kalau pembelajaran kooperatif biasanya berlangsung dalam kelompok kecil bisa 2 sampai 5 orang. Ada pula ahli lain yang menyebutnya 2 sampai 6 orang atau 3 sampai 7 orang. Namun ada satu pendapat ahli yaitu Spencer Kagan, dia mengatakan menganggap bahwa kelompok dengan anggota 4 orang dalam pembelajaran kooperatif itu adalah kelompok yang luar biasa. Maksudnya ini adalah kelompok yang paling efektif. Nah, selain dilihat dari segi jumlah anggota dalam sebuah kelompok, perbedaan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif juga bisa dilihat dari segi kondisinya. Nah, kalau misalnya dalam pembelajaran kooperatif itu, di dalam bukunya Warsono itu dijelaskan judulnya itu pembelajaran aktif. Kalau dalam pembelajaran kooperatif itu kerjasama atau pembentukan tim harus dari siswa yang berasal dari kelas yang sama. Sedangkan kalau di pembelajaran kolaboratif itu bisa bersifat formal maupun informal. Informal dalam artian di sini bisa kelompok yang dibentuk itu tidak berasal dari siswa yang sama dalam satu kelas. Bisa juga kerjasama ini dilakukan yang melibatkan tim atau kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berbeda kelas. Bisa juga dari misalnya contohnya kita kan dari orang IAIN Parepare berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang di UIN Alauddin. Ya, itu bisa dikategorikan sebagai pembelajaran kolaboratif.
Saya kira seperti itu. Kemudian satu lagi, berbicara mengenai perbedaan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, juga dijelaskan dalam bukunya Warsono yang berjudul Pembelajaran Aktif. Di situ disinggung bahwa kalau di pembelajaran kooperatif itu sebelum melaksanakan langkah-langkah pembelajaran, guru di sini harus menyusun struktur atau langkah-langkah pembelajaran secara otomatis. Maksudnya di sini dia sudah tentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kemudian sementara kalau di pembelajaran kolaboratif lebih luas, artinya tidak terikat dengan struktur yang telah dibuat oleh guru. Seperti itu. Bagaimana Saudara Aji? Halo? Sedikit juga dari saya. Ya. Saya ingin membacakan di makalahnya sebenarnya sudah ada di materinya Bapak atau Pak Ashabul Kahfi. Di sini dikatakan bahwa menurut sejarahnya antara istilah pembelajaran kolaboratif dengan kooperatif sebenarnya terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Nah, istilah pembelajaran kolaboratif ini bersumber dari Inggris dan negara-negara anggota persemakmuran seperti Irlandia Utara, Wales, dan lainnya. Sedangkan istilah pembelajaran kooperatif berkembang di Amerika Serikat. Di Inggris kemudian berpendapat bahwa pembelajaran kolaboratif dan kooperatif itu sama saja. Sedangkan di Amerika Serikat tetap pada dua pendapat bahwa antara kooperatif dan kolaboratif ini berbeda. Tetapi ada juga yang menganggapnya sama saja. Jadi terdapat perbedaan sebenarnya di para ahli. Nah, adapun karena perbedaan pendapat ini sebenarnya juga yang membuat masalah di kelompok kami karena untuk literatur buku-buku yang membahas tentang kolaboratif itu sangat terbatas dan cetakannya hanya 2020. Jadi untuk materi kolaboratif ini sangat sulit dapatkan untuk yang versi bukunya. Tetapi untuk jurnalnya sudah banyak karena sebenarnya kolaboratif ini dari ahli saja mengatakan sebenarnya sama saja kolaboratif dengan kooperatif. Tetapi pendapat lain mengatakan beda. Jadi untuk bukunya itu masih terbatas untuk saat ini. Jadi itu sebenarnya yang jadi juga permasalahan dari kelompok kami. Selanjutnya yang mungkin yang jadi perbedaan utama antara keduanya, kooperatif dengan kolaboratif, sebenarnya sudah tadi dijelaskan kolaboratif itu bisa dilakukan secara non formal. Sedangkan yang kooperatif harus di dalam kelas. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Bagaimana Saudari Hariminawati terkait dengan jawaban-jawaban dari saudara dan saudari pemateri tadi? Apakah dari jawaban mereka itu sudah mampu menjawab pertanyaan dari saudari atau bagaimana? Atau masih ingin ditanggapi atau gimana? Sudah. Silahkan. Oh sudah jelas berarti. Oke, baik sudah jelas ya. Baik. Masih ada kayaknya tadi pertanyaannya Pak. Sudah kalau tidak salah. Kalau tidak salah bertanya juga tentang kelemahan. Oh iya, sorry ya. Kelebihan dan kekurangan. Nah, sorry. Kelebihan dan kekurangannya. Ya, langsung. Ya. Aja. Halo? Lanjut Kak Desi. Oke. Berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan metode atau model pembelajaran cooperative learning, saya pernah baca di sebuah referensi dalam bukunya Tabrani. Dia mengutip pendapat dari Johnson dan Johnson. Di situ dikemukakan ada beberapa kelebihan dari metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu memudahkan siswa untuk melakukan penyesuaian sosial. Yang kedua mengembangkan kegembiraan belajar sejati. Yang ketiga memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial dan juga pandangan.
Yang keempat, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Yang kelima, meningkatkan keterampilan metakognitif. Yang keenam, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egosentris. Dan yang ketujuh, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Di dalam referensi lain juga pernah saya baca mengenai keunggulan cooperative learning. Kalau kita misalnya lihat dari segi aspek siswa, keunggulan pembelajaran kooperatif adalah memberikan peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan, pengalaman yang telah diperoleh siswa, belajar secara bekerja sama dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. Kemudian juga siswa dimungkinkan untuk dapat meraih keberhasilan dalam belajar, melatih siswa untuk memiliki keterampilan, baik itu keterampilan berpikir atau thinking skill, maupun keterampilan sosial atau social skill. Jadi dalam pembelajaran kooperatif ini kelebihannya kita bisa dapat keterampilan sosial, namun perlu ditegaskan bahwa keterampilan sosial di sini tidak serta-merta dapat kita lihat dalam satu proses pembelajaran kooperatif ataupun kolaboratif, melainkan harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi tidak satu kali misalnya kita melakukan pembelajaran kolaboratif, kemudian kecakapan sosial itu bisa terlihat, tapi harus dilakukan pembelajaran kooperatif secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian berbicara mengenai kekurangannya di sini tentu guru harus menyiapkan perencanaan yang matang, yang otomatis di sini harus memerlukan waktu dan fasilitas yang memadai dan waktu yang lama, karena harus ditentukan dulu prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam pembelajaran kooperatif. Sekian dari saya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah dijawab juga tadi oleh Siti Herminawati bahwa jawaban dari pemateri itu sudah mampu menjawab dari terkait dengan pertanyaannya. Baik, saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Apabila masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tambahan sedikit boleh? Boleh. Langsung. Kalau masih di referensi yang sama di bukunya Tabrani, di situ kalau misalnya kita berbicara mengenai kekurangan model pembelajaran cooperative learning, dilihat dari dua faktor. Yang pertama itu faktor dari dalam atau internal. Ya, sudah tadi saya sebutkan, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, kemudian membutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Kemudian yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan pembahasan topik permasalahan yang sedang dibahas itu jadi meluas. Dengan demikian, banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keempat, saat diskusi kelas, terkadang didominasi oleh seseorang, satu atau dua orang. Nah, hal ini mengakibatkan siswa yang lain itu menjadi pasif. Kemudian faktor dari luar atau eksternal, faktor ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah, yaitu pada kurikulum pembelajaran bahasa Perancis. Selain itu pelaksanaan tes terpusat. Faktor dari luarnya itu tentang kurikulum, seperti itu. Ya. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah tidak ada, Mi? Siapa tahu moderatornya mau juga bertanya. Kak Intan mau bertanya. Masih aman sih kalau saya. Masih aman jika moderator aman. Masih jelas semua. Tidak ada tiang abu-abu. Senyum-senyum semua ini. Kalau sudah tidak ada nih Pak Ale, bagaimana kalau disimpulkan saja nih pemateri? Oke Kak Desi, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai penutup dan kesimpulan dari
pemaparan materi atau presentasi kelompok 4 mengenai pembelajaran kooperatif dan kolaboratif hari ini. Yang pertama, hal yang harus kita ketahui mengenai perbedaan utama antara konsep yaitu pada pembelajaran kolaboratif lebih berfokus kepada membandingkan hasil baik itu dari hasil kolaboratif itu sendiri maupun individu. Sedangkan pembelajaran kooperatif hanya berfokus pada karya individu, namun terlepas dari perbedaan itu, kedua konsep pembelajaran ini menekankan atau memiliki tujuan yang sama, yaitu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Poin yang kedua mengenai karakteristik dari model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang pertama itu pembelajaran secara tim, kemudian didasarkan pada manajemen kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan bekerja sama. Dan poin terakhir mengenai model-model dari pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Kalau model dari pembelajaran kooperatif ada STAT, Jigsaw, Group Investigation, Think, Pair, and Share, and Make a Match. Sedangkan model pembelajaran dari pembelajaran kolaboratif ada belajar bersama atau learning together, kelompok permainan kompetisi atau teams games turnamen, complex instruction, academic constructivist kontroversi, dan team accelerated instruction. Jadi hal yang perlu kita tekankan di dalam model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif di sini adalah pembelajaran dilakukan secara tim, di mana setiap anggota harus terlibat secara aktif dalam pencapaian tujuan belajar. Terima kasih. Baik, demikianlah kesimpulan sekaligus materi dari kelompok 4 mengenai pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Sebelum saya tutup, saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 ingin meminta maaf kepada teman-teman yang lain apabila dari pemakala maupun saya sendiri sebagai moderator ada salah kata. Mohon dimaafkan karena kami semua adalah manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Tutup presentasi kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masyaallah. Ridwana.